Pernah tidak kamu melihat seorang anak kecil, mungkin keponakan atau anak tetangga yang bangun tidur dengan mata sembab parah, bukan cuma sekadar kurang tidur atau kebanyakan menangis semalam, tapi bengkak yang benar-benar terlihat tidak wajar? Sering sekali. Dan reaksi pertama orang tua biasanya standar kan? Ah, mungkin alergi debu, atau mungkin digigit serangga. Kita cenderung meremehkan tanda-tanda fisik yang terlihat sepele di permukaan. Tapi kalau bengkak itu tidak hilang, malah merambat ke kaki atau perut, itu ceritanya lain. Benar, itu momen di mana alarm di kepala orang tua mulai berbunyi. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang seringkali menjadi hantu di balik gejala bengkak itu. Sesuatu yang terdengar medis dan menakutkan, sindrom nefrotik pada anak. Nama yang berat ya, sindrom nefrotik. Kedengarannya seperti kerusakan mesin yang fatal. Tapi sebenarnya, kalau kita bedah pelan-pelan, ini adalah cerita tentang keseimbangan tubuh yang terganggu. Bayangkan, tubuh anak itu seperti sebuah benteng, dan tiba-tiba penjaga gerbangnya, si ginjal ini, mulai lalai. Lalai atau mungkin kewalahan. Mari kita mulai dari dasar dulu. Ginjal itu kan fungsinya menyaring. Seperti saringan kopi lah ya. Kalau saringannya bagus, ampas kopi tertahan, airnya lewat. Metafora yang pas sekali. Ginjal kita punya jutaan unit penyaring kecil bernama glomerulus. Dalam kondisi normal, saringan ini sangat pintar. Dia tahu mana sampah yang harus dibuang lewat urin dan mana zat berharga yang harus ditahan di dalam darah. Salah satu zat paling berharga itu namanya protein, spesifiknya albumin. Nah, pada anak dengan sindrom nefrotik, lubang-lubang pada saringan ini melebar. Jadi, protein yang seharusnya dijaga ketat malah lolos keluar. Jadi bocor ya, proteinnya tumpah ke dalam urin. Tepat sekali. Itu sebabnya salah satu tanda khasnya adalah air kencing yang berbusa. Bukan cuma berbuih sedikit, tapi benar-benar berbusa seperti sabun atau seperti, maaf, bir yang baru dituang. Itu tanda ada protein di sana. Tapi masalah utamanya bukan cuma protein yang hilang, tapi apa akibatnya bagi darah. Oke, ini menarik. Kenapa kalau protein keluar, badan anak jadi bengkak? Apa hubungannya? Ini fisika sederhana yang terjadi di dalam tubuh. Bayangkan albumin atau protein itu seperti spons di dalam pembuluh darah. Tugas spons ini adalah menahan air supaya tetap berada di dalam aliran darah. Ketika sponsnya hilang, karena bocor lewat urin tadi, air tidak ada yang memegang. Akibatnya, air merembes keluar dari pembuluh darah dan masuk ke jaringan tubuh. Masuk ke kelopak mata, ke pergelangan kaki, bahkan ke rongga perut. Wow, jadi bengkak itu sebenarnya adalah air yang kabur dari tempat seharusnya karena penjaganya hilang. Itu penjelasan yang sangat masuk akal. Pantas saja bengkaknya bisa berpindah-pindah ya. Pagi di mata, sore di kaki karena gravitasi. Betul. Dan ini yang sering bikin panik. Orang tua melihat anaknya tiba-tiba gemuk dalam semalam. Padahal itu bukan lemak, itu cairan. Secara medis kita sebut edema. Tapi yang lebih menakutkan bagi orang tua bukan cuma fisiknya, tapi ketidaktahuan. Kenapa anak saya? Apa saya salah kasih makan? Nah, itu poin penting. Rasa bersalah orang tua. Apakah ini penyakit keturunan atau karena kebanyakan makan mie instan dan penyedap rasa? Ini mitos yang harus kita luruskan sekarang juga. Sebagian besar kasus sindrom nefrotik pada anak, sekitar 80%, disebut idiopatik. Tahu artinya apa? Artinya dokter pun garuk-garuk kepala karena tidak tahu penyebab pastinya. Kurang lebih begitu. Idiopatik artinya penyebabnya tidak diketahui secara pasti. Diduga ada kaitannya dengan sistem imun yang salah sambung. Tapi bukan karena orang tua kasih makan mie instan kemarin sore. Ini bukan salah pola asuh. Ini adalah kondisi autoimun yang kompleks. Jadi, tolong para orang tua berhenti menyalahkan diri sendiri. Itu pasti melegakan banyak orang yang mendengarkan ini. Tapi, oke, diagnosa sudah tegak. Dokter bilang anak ibu kena sindrom nefrotik. Lalu apa? Apakah ini seumur hidup? Atau bisa sembuh total seperti flu? Ini bagian yang tricky. Sindrom nefrotik ini seperti roller coaster. Pengobatan utamanya adalah steroid. Obat dewa kalau kata orang medis, tapi juga obat yang punya dua wajah. Steroid dosis tinggi bisa menutup kebocoran ginjal itu dengan cepat. Dalam beberapa minggu,
biasanya urin jernih lagi, bengkak hilang. Anak kembali normal. Terdengar seperti kabar baik, tapi kamu bilang tadi dua wajah. Sisi gelapnya apa? Efek sampingnya. Pernah dengar istilah moon face, wajah bulan? Pipi anak akan membulat drastis, nafsu makan mereka menggila. Mereka bisa minta makan 5 kali sehari dan tetap lapar. Dan emosi mereka bisa meledak-ledak. Bayangkan anak umur 5 tahun yang biasanya manis, tiba-tiba tantrum parah karena pengaruh obat. Itu ujian berat buat mental orang tua ya. Sudah cemas soal ginjal, sekarang harus menghadapi perubahan fisik dan perilaku anak. Betul. Dan tantangan terbesarnya bukan saat pengobatan awal, tapi saat dosis obat mulai diturunkan. Penyakit ini punya hobi buruk. Dia suka kambuh, relapse. Anak sudah sembuh, obat sudah stop, tiba-tiba pilek sedikit, matanya bengkak lagi, urinnya berbusa lagi. Itu pasti sangat frustrasi. Rasanya seperti sudah sampai garis finish tapi disuruh lari lagi dari start. Sangat. Ini adalah permainan mental jangka panjang. Ada anak yang cuma kambuh sekali, ada yang sering kambuh sampai remaja. Jadi, keluarga dengan anak sindrom nefrotik itu harus hidup dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Mereka jadi detektif urin setiap pagi. Detektif urin, maksudnya mereka harus ngecek toilet setiap kali anak pipis. Persis. Mereka punya strip test dipstick di rumah. Setiap pagi dicelup. Kalau warnanya hijau, aman. Kalau berubah warna, tanda protein positif berarti perang dimulai lagi. Bayangkan beban psikologisnya. Setiap pagi dimulai dengan doa, semoga hasil tesnya negatif hari ini. Gila ya, kita yang sehat sering lupa betapa mewahnya bisa pipis tanpa harus melihat warnanya atau buihnya. Tapi ngomong tuh soal gaya hidup, ada pantangankah? Karena kan ginjalnya lagi luka. Tentu, musuh utamanya adalah garam. Ingat tadi, tubuhnya sedang menahan air. Garam itu sifatnya mengikat air. Kalau anak ini makan asin, bengkaknya bakal makin parah. Jadi, diet rendah garam itu wajib. Dan tahu kan susahnya menyuruh anak kecil makan makanan hambar? Wah, itu tantangan level dewa. Apalagi kalau teman-temannya jajan keripik asin di sekolah. Disitulah seni parenting diuji. Bagaimana menjelaskan ke anak bahwa kamu spesial, ginjalmu butuh istirahat, jadi keripiknya kita ganti buah ya. Itu butuh kesabaran ekstra. Selain itu, karena mereka minum steroid, sistem imun mereka ditekan. Jadi, mereka lebih rentan infeksi. Anak lain batuk pilek biasa, buat anak sindrom nefrotik itu bisa jadi pemicu kambuh yang serius. Jadi protektif itu bukan pilihan tapi keharusan ya. Tapi B, aku penasaran. Dengan semua drama kambuh, obat steroid dan diet ini, bagaimana masa depan mereka? Apakah ginjal mereka akan rusak permanen? Apakah mereka akan berakhir cuci darah? Pertanyaan bagus, dan ini ketakutan terbesar semua orang tua. Kabar baiknya, mayoritas, dan saya tekankan, mayoritas anak dengan jenis yang paling umum, namanya sindrom nefrotik kelainan minimal, akan sembuh total saat mereka beranjak remaja. Ginjal mereka tidak rusak permanen. Mereka tumbuh jadi orang dewasa yang normal, sehat, dan bisa melupakan masa-masa wajah bulan itu. Jadi ada cahaya di ujung terowongan. Ada, dan cahayanya terang, tapi terowongannya memang panjang dan berkelok. Ada risiko kecil memang bagi sebagian kasus yang resisten obat, yang mungkin butuh penanganan lebih serius. Tapi secara statistik, prognosisnya baik. Kuncinya adalah kepatuhan. Minum obat sesuai jadwal, jaga diet, dan jangan panik saat kambuh. Jangan panik saat kambuh. Mudah diucapkan, susah dilakukan. Tapi mendengar penjelasanmu tadi, rasanya penyakit ini mengajarkan filosofi yang dalam tentang tubuh kita. Bahwa keseimbangan itu rapuh, tapi tubuh juga punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Benar. Dan ini juga mengajarkan kita tentang ketangguhan anak-anak. Kamu akan kaget melihat betapa cepatnya anak-anak beradaptasi. Mereka mungkin bengkak, mungkin lapar karena steroid, tapi mereka tetap ingin bermain, tetap ingin tertawa. Justru seringkali orang tuanya yang lebih sakit secara mental daripada anaknya.
Menarik sekali. Jadi peran kita sebagai orang dewasa di sekitar mereka bukan cuma sebagai pengawas obat, tapi sebagai pilar emosional. Tepat. Jangan biarkan penyakit ini mendefinisikan identitas si anak. Dia bukan si anak sakit ginjal. Dia adalah anak yang kebetulan sedang berjuang menambal saringannya yang bocor. Itu dua hal yang berbeda. Perspektif yang indah. Sebelum kita tutup, ada satu hal lagi. Kalau ada pendengar kita yang curiga, wah jangan-jangan anakku begini, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan? Jangan bilang Google ya. Haha, tolong jangan Google. Nanti kalian mendiagnosa diri sendiri dengan penyakit langka yang aneh-aneh. Langkah pertama, cek urin. Itu saja. Bawa ke laboratorium atau ke dokter anak, minta urinalisis lengkap. Murah, cepat, dan akurat. Kalau ada protein positif 3 atau 4, baru kita bicara lanjut. Jangan panik, hanya karena mata bengkak, tapi jangan juga abai. Sederhana ya, cek urin. Terkadang solusi dari ketakutan besar itu cuma tindakan kecil yang konkret. Betul. Pengetahuan itu obat penenang terbaik. Kalau kita tahu apa yang kita hadapi, monsternya jadi tidak terlalu seram. Sindrom nefrotik ini monster yang bisa dijinakkan, asal kita sabar dan telaten. Luar biasa. Obrolan kita hari ini membuka mata banget, pun intended, soal mata sembab tadi. Dari saringan kopi yang bocor, spons yang hilang, sampai detektif urin di pagi hari. Perjalanan kesehatan anak itu memang penuh warna. Kadang warnanya cerah, kadang sedikit kelabu. Tapi yang penting kita tidak berjalan sendirian. Setuju. Terima kasih banyak untuk pencerahannya hari ini. Bagi para orang tua yang sedang berjuang dengan steroid dan diet tanpa garam, kalian adalah pahlawan tanpa jubah. Tetap semangat, karena seperti kata B tadi, mayoritas anak-anak ini akan sembuh dan melesat tumbuh dewasa. Semangat terus, badai pasti berlalu, dan bengkak pun pasti kempes. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap sehat dan tetap waspada.